Ditanyakan ke beliaunya kalau menambahkan mata kuliah itu apakah bobot SKS-nya melalui perasaan atau memang sudah standarnya 2 SKS atau 3 SKS atau 4 SKS, dan masih banyak lagi persoalan mengenai TA, kemudian perbandingan S1 itu berapa teorinya, kalau vokasi itu berapa. Monggo nanti bisa dikonsultasikan dengan Bu Silvi. Tidak lupa Prof. Ana, kami ucapkan terima kasih kepada lembaga yang sudah memfasilitasi baik sarana maupun prasarana dan biayanya. Demikian Bapak Ibu, laporan dari saya sebagai Ketua Panitia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan ridhonya lah kita pada hari ini diberkati dengan sehat lahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk memikirkan pengembangan pendidikan di ISI Surakarta. Bapak dan Ibu, seperti tadi disampaikan oleh panitia bahwa perubahan kurikulum atau yang diberi nama waktu itu reformulasi kurikulum ISI Surakarta ini sangat penting karena memang ada tuntutan untuk segera melakukan perubahan kurikulum terkait dengan diberlakukannya standar nasional pendidikan tinggi, yang kalau kita cermati sebetulnya ada dua ini ya. Ada dua peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini, karena ini hasil tahun 2014 ya. Yang satu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dan yang kedua, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50. Nah, ini urutan, jadi kita ngapalkannya gampang ini. Ya, kalau 49 itu tentang SNPT, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sementara yang nomor 50 tahun 2014 itu tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Ini terkait dua-duanya memang harus diperhitungkan nanti, dipertimbangkan di dalam merumuskan kurikulum. Dan kalau Bapak Ibu membaca juga di dalam SNPT ini ya, sudah diatur standar yang terkait dengan kompetensi lulusan, ya, juga isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, juga standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Ada 8 standar yang memang sudah diuraikan di dalam SNPT ini yang harus dilakukan ya, semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Itu jadi kita memang harus mempelajari dengan benar SNPT yang nanti juga terkait dengan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, ketika kita akan menyusun kurikulum, nah itu pasti mempertimbangkan SNPT ini ya. Karena SNPT ini menjadi acuan di dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum kita. Jadi sebetulnya bukunya tidak terlalu tebal kan, kalau kita belajar gitu mungkin memang masih bisa dengan cepat dan mudah untuk mempelajarinya.
Nah, sementara di dalam penentuan standar kompetensi lulusan diatur pula, di sini juga sudah diuraikan di dalam standar, ya, diatur mengenai kualifikasi kemampuan yang akan diraih oleh lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya, yang memang dinyatakan di dalam rumusan capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran akan sangat terkait dengan KKNI. Nah, di sini juga sudah diuraikan itu. KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi ketika kita membahas kurikulum tidak bisa lepas dari SNPT, KKNI, dan tentunya sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, dalam perubahan kurikulum diperlukan adanya forum atau asosiasi program studi sejenis. Nah, kita sudah mempunyai forum itu, atau ada beberapa yang menyebut asosiasi program studi sejenis, ya. Dan tahun lalu semuanya sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu dibentuk. Hanya setelah dibentuk mati suri karena tidak tahu akan melakukan apa, gitu. 2 tahun yang lalu. Namun sejak adanya SNPT yang ini mulai diberlakukan tanggal 11 Juni 2014, nah kita baru tahu melalui Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Seni, kita segera mengaktifkan kembali asosiasi program studi sejenis. Bahkan beberapa di antaranya sudah bekerja lebih cepat. Ya, kemarin baru saja asosiasi program studi fotografi merumuskan kurikulum diisi Surakarta, ya, yang diikuti oleh akhirnya yang hadir 9 perguruan tinggi atau 7 itu Mas Andri, 7 perguruan tinggi, ya. Dan sudah selesai merumuskan kurikulum, ya. Nah, alhamdulillah. Karena ternyata sekarang kita tidak bisa merumuskan kurikulum itu sendiri, ya. Jadi program studi misalnya fotografi isi Surakarta membuat kurikulum sendiri itu tidak bisa. Harus bersama-sama dengan asosiasi program studi sejenis. Nah, alhamdulillah kalau program studi fotografi sudah bisa merumuskan kurikulumnya. Detailnya nanti atau karakteristik yang khusus itu bisa digarap sendiri, terutama di course content-nya oleh perguruan tinggi masing-masing. Tapi kerangka besarnya memang ditentukan bersama oleh asosiasi program studi jenis. Nah, setelah fotografi, televisi, dan film kemarin juga sudah selesai, ya Mas? Sudah selesai juga merumuskan kurikulum. Nah, ini nanti bisa digunakan sebagai acuan pula oleh teman-teman semua. Memang harus ada keterlibatan forum atau asosiasi program studi sejenis di dalam merumuskan kurikulum program studi itu. Jadi ini alhamdulillah kalau program studi fotografi dan program studi televisi dan film sudah bisa merumuskan kurikulumnya. Mungkin yang belum bisa atau belum mempunyai forum program studi sejenis, keris, ya, keris dan batik juga belum punya, ya. Nah, makanya satu-satunya perkecualian, kalau masih satu-satunya malah bisa menentukan sendiri rumusan kurikulumnya, ya, karena memang belum ada teman yang lain. Masa terus nggak punya kurikulum, kan nggak mungkin. Jadi di dalam SNPT ini juga sudah diatur kalau bagi yang khusus, ya, belum ada yang lain, itu masih bisa menentukan sendiri. Teater juga sudah punya, ya Pak?
Ya kalau teater sudah ada ISI Jogja, ISBI Bandung, ya, dan perguruan tinggi swasta yang bergabung, Wilwatikta, ya, nah, itu masih ada. Tapi belum selesai ya merumuskan kurikulumnya ya. Oh gitu. Kalau yang karawitan tari merumuskan kurikulumnya karena SNPT itu sudah mulai diberlakukan walaupun di dalam peraturan peralihan yang ada di pasal 64 itu dinyatakan memang tenggang peralihan itu 2 tahun. Berarti tahun 2016 itu penerapan SNPT itu akan sudah dilakukan sepenuhnya, ya, terkait dengan tadi standar dosen, beban SKS, terus standar penilaian dan yang lain-lain. Memang kita harus mengacu pada SNPT. Ini semoga kita bisa melakukannya dengan baik, dan yang penting dilakukan oleh kita semua memang bahwa perubahan mengacu pada SNPT, KKNI, dan nanti juga akan ada keterkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Dan yang penting lagi sebetulnya adalah kita melihat perkembangan zaman sekarang, kebutuhan masyarakat sekarang, pengembangan industri kreatif yang memang harus kita perhitungkan pula, gitu. Zaman sekarang ini memang tuntutannya tidak hanya seni untuk seni, tapi memang seni untuk ekonomi, akhirnya begitu, ya. Karena yang seni yang tidak mampu dijual akhirnya juga tidak diminati, apalagi oleh generasi muda yang akan belajar tentang seni. Oleh karena itu peluang apa saja yang sebenarnya bisa diraih itu bisa nanti menjadi pertimbangan di dalam penentuan kompetensi. Kita juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat seperti apa. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang bisa saya katakan pejuang pendidikan, juga pengabdi pendidikan, ya, karena bapak-bapak ibu-ibu ini akan memikirkan masalah pengembangan pendidikan di ISI Surakarta seperti apa, yang itu merupakan bagian dari pengembangan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan seni. Saya berharap Bapak Ibu semua bisa menjadi tidak hanya pemikir, ya, tapi juga pengabdi dan pejuang pendidikan yang memang pantas kita banggakan oleh kita semua, dan khususnya ISI Surakarta. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga Lokakarya ini yang dilakukan hari ini merupakan pengembangan dari Lokakarya reformulasi kurikulum ISI Surakarta pada hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan yang penting lagi, kita juga lebih memahami mengenai proses pendidikan di ISI Surakarta. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tadi disebut Bu Ana apa Bu kegiatannya ini? Lokakarya juga kan? Berarti saya tidak keliru gitu kan? Menyamakan persepsi saja kan, memang penting menyamakan persepsi itu. Karena kita itu sering berbeda pendapat dan bisa ada konflik karena persepsi yang berbeda, gitu. Jadi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mohon ridho dari Yang Maha Kuasa dan mohon izin Bapak Ibu semua, Lokakarya reformulasi kurikulum ISI Surakarta pada hari ini secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Selvi yang di antara agenda yang sedemikian padat dan informasi yang kami terima karena begitu padatnya, maka beliau kecapean. Baru saja turun dari mobil, saya sambut dengan berjabat tangan dan saya merasakan itu hangat tangannya. Gitu. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertanda kehangatan hubungan kita. Gitu. Amin. Karena betapapun Bu Selvi adalah tokoh untuk memberi pencerahan pada kita semua yang kita sebetulnya sudah lumayan cerah itu. Jadi saya laporkan ada banyak teman-teman yang sudah kehilangan rambut, itu juga sudah mulai cerah gitu. Itu semata-mata karena menanggung tugas mulia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ya berpikirnya terus tentang itu sehingga energinya tersita, kemudian kompensasi rambut yang rontok. Terima kasih kepada panitia yang telah mengorganisasi pertemuan ini sedemikian rupa. Pagi hari ini kami ada 2 peristiwa besar, Ibu. Pertama adalah peristiwa nasional berkaitan dengan KKNI, karena itu ada nasionalnya di situ. Kemudian peristiwa nasional yang kedua sifatnya spiritual, ada pengajian. Ya. Jadi kami itu seniman-seniman yang religius. Luar biasa. Religius dan magis. Iya, iya. Yang magis itu biasanya pakai akik. Persis. Nggak salah Nah, berarti. kami sudah menyediakan oleh-oleh Ibu Selvi. Jadi nanti kalau ngeresakkan akik, kami sudah menyediakan namanya geladak. Itu nanti tinggal memilih saja. Nanti kami hanya diberitahu. Ibu saya kerja di Solo kok, Pak. Oh, ngaten. Ibu saya itu kebetulan rektor di Universitas Slamet Riyadi. Ah. Jadi saya sering bantu di Slamet Oh, Riyadi. ngeten. Kalau ngeladak saya sering jalan-jalan. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Yang lain, Pun- yang lain. pun apal. Oh. Menawi ngersakaken ingkang benten, mangke audiensi secara personal kemawon. Nggih. Mboten tak nun sewu. Om niki nggih Guyon, Pak, guyon. guyon rada drengengan tapi serius ngaten nggih. Kami sangat menunggu Bu Selvi karena kemarin itu laporan yang sampai ke saya itu begitu mengidolakan Bu Selvi. Waduh, Betul. Jadi tidak hanya mengidolakan suami dan istri beliau masing-masing, tetapi mengidolakan Bu Selvi. Saya kira ini adalah momen untuk ketemu kembali dan akan menambah kuota yang kemarin sudah diterima dan pencerahan. Oleh karena itu saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bu Selvi, kemudian juga teman-teman. Kalau tadi Bu Rektor itu menyatakan sebagai pendekar pendidikan, saya perlu sampaikan tadi sudah dibuka Bu Rektor. Ya. Dibuka terus kemudian break supaya menyiapkan badan sehat menerima pencerahan dari Bu Selvi. Berkaitan dengan KKNI, teman-teman ini sudah ada dan terlibat bukan G30S tapi terlibat dalam asosiasi program studi. Beberapa telah memformulasikan kurikulumnya. Barangkali ini nanti juga ruang untuk tidak hanya melakukan verifikasi teman-teman kepada Bu Selvi, tapi juga sekaligus quote-unquote memvalidasi yang telah diperoleh. Kemudian hal yang juga nanti mungkin perlu didiskusikan karena KKNI sebagai
katalis itu dia berada di tengah antara perguruan tinggi dan market driven, maka kemudian berkaitan juga dengan nomenklatur, karena nomenklatur walaupun sekarang ini sudah di defreeze ya, maka itu juga perlu, karena kemarin juga muncul hal-hal ya sementara ditunda pemberlakuannya. Nah, ini juga ruang yang nanti juga kita bisa diskusikan. Kemudian di KKN itu juga mengapling secara tegas antara akademik dan vokasi, yang kemudian di antara itu ada profesi. Tapi basically ada dua jalur seperti itu. Nah, ini juga nanti barangkali jadi bahan kita diskusikan juga pada ketika rekrutmen mahasiswa kita banyak berasal dari SMK misalnya. Nah, itu juga bahan yang nanti bisa dipotret oleh Bu Sylvie apa kira-kira ke depan. Ada barrier psikologi antara ekspektasi masyarakat dengan sarjana terapan itu yang dianggap kurang bergengsi dari S1, maka ini juga perlu nanti bisa diperoleh pencerahannya. Kami nanti akan merencanakan ini kita naikkan di forum Senat Institut supaya nanti memperoleh legalitas dan kita memperlakukan sebagai sebuah mekanisme ke depan. Selain itu juga berdampingan dengan penjaminan mutu. Kepada teman-teman semuanya saya mengapresiasi atas kesediaan waktu dan pemikiran untuk betul-betul nanti bisa memformulasikan apa yang masih terjadi permasalahan dan kemudian kita pecahkan, kita carikan solusi. Itu saya pikir kerangka besar yang nanti bisa kita pakai sebagai pijakan workshop kali ini. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, mengapresiasi kepada teman-teman juga atas terselenggaranya workshop kali ini. Itu yang bisa disampaikan, dan nanti kalau kondur atau satos niku ratusan jalanan sudah sedemikian crowded, jadi yang penting selamat sampai tujuan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yanto. Terima kasih arahan dari Bapak Pembantu Rektor 1, Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Untuk sesi ini sampai terakhir nanti memang sepenuhnya ini untuk Bu Sylvie, dan sementara saya mendampingi. Sebenarnya ini menurut SK belum tugas saya, tapi ini saya mendampingi saja. Secara substansial sebenarnya apa yang sudah kita formulasikan pada hasil pertemuan pada bulan yang lalu itu semua permasalahan-permasalahan yang menjadi intisari dari permasalahan yang kita dapatkan waktu itu sudah dikirim filenya kepada Bu Sylvie. Oleh sebab itu saya kira Bu Sylvie pada hari ini mungkin akan menyampaikan uraian ataupun jawaban dari apa yang sudah kita formulasikan pada waktu itu. Untuk itu ini menurut jam saya sudah jam 10 kurang 1 menit. Jadi untuk ngemeni wekdal, karena ini hari Jumat, nanti kita mesti harus break untuk sholat Jumat. Dan mohon maaf Pak Guntur, ini nanti kalau Pak Guntur mau meninggalkan forum karena harus menghadiri tausiah di Masjid Agung Kalimosodo. Nah, kita bagi-bagi tugas.
Tapi ini Bapak PR3 juga lenggah di sini. Paling tidak Bapak kita ada yang nunggoni gitu. Nah, kemudian juga mohon titip saja nanti kalau ada bagi-bagi ganjaran kita yang di sini juga disampaikan gitu, karena ini juga ibadah sih. Ya ini juga sama-sama ibadahnya demi bangsa gitu. Nah, oleh sebab itu supaya lebih efektif ini tepat jam 10 waktu sepenuhnya nanti kira-kira sampai jam 12.30 ya Bu. 11.30 ini iya, Jumat ini sampai 11.30 Pak. Sampai jam 11.30 itu waktu kita untuk hari ini. Nanti pemaparan materi sekaligus nanti terserah Bu Silvi nanti metodenya luas. Saya kira Bu Silvi ini serba luas, jadi tidak harus dibagi-bagi waktu untuk pemaparan dan diskusi. Nanti monggo sepenuhnya saya aturkan Bu Silvi, dan saya kenalkan lagi karena kemarin kita sudah akrab dan sudah hangat kok ini. Nggih, matur nuwun. Monggo Bu Silvi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Biasanya kalau sudah begitu ditinggal terus dibuat sendiri, dikirimkan email ya jadi. Di mana-mana itu saya juga barusan pulang dari Pontianak ya kemarin ya. Di sana juga begitu, alhamdulillah bisa jadi. Memang paradigmanya kita kuasai dulu. Nah, kalau berbicara paradigma, bertarungnya kan dengan pola pikir nih, belief juga ya. Kalau paradigma itu bukan hanya perspektif, tapi belief juga. Maka kita perlu diskusi. Nanti masalah formatnya Bapak Ibu bisa membuat sendiri, tapi kalau mau menggunakan tools yang dari Dikti bisa. Nah, sekarang saatnya kita bongkar dulu paradigmnya. Kenapa kok Indonesia ini repot-repot mengubah? Sebetulnya tidak berubah, tapi nambahi, ya, nambahi. Kata kuncinya itu kita tidak berubah, tapi nambahi. Kalau dulu itu kurikulum wis kalau gawenan sakarepmu, yang penting kurikulumnya berbasis kompetensi, itu tahun 2002. Lalu perguruan tinggi lari, ujungnya itu loh tidak sama. Ada yang larinya sudah sampai jauh, ada yang larinya baru sampai mana gitu. Sehingga pada saat kita berhadapan dengan ini, forum-forum kerjasama atau fora ini, itu jadi mumet sendiri. Jadi presiden kita yang dulu tuh kan hobinya tanda tangan konvensi, meratifikasi berbagai macam konvensi. AFTA, GATS juga ditandatangani, WTO kita juga ikut, kan tidak wajib kita seperti itu. Kita juga ikut, tapi begitu ikut, ya konsekuensinya harus berada di dalam prinsip dan perilaku atau pola tingkah yang sudah diatur di dalam kerjasama tersebut. AFTA misalnya, AFTA itu boleh loh di Solo ini kemudian yang bekerja adalah manajer-manajer atau pencipta seni dari luar Indonesia, boleh kan? Tidak ada larangan, tidak ada yang melarang. Boleh loh yang bekerja sebagai dosen itu adalah dari luar negeri, boleh. Tapi sejauh ini saya tarik tidak ada yang mau. Itu Kak Nur, itu Nur Azizah namanya. Itu dulu teman saya S3, orang Malaysia, dia pegawai di Kementerian Pendidikan Tinggi. Kak Nur, tak nak jadi pensyarah di Indonesia gitu ya, mau nggak jadi pensyarah itu dosen di Indonesia gitu. Tak payahlah Silvi, ya pikir saya ya jelas tak payah. Orang di sana gaji S3 doktor itu 35 juta kalau di kurs, di sini 3,5 juta. 3,5 ya Pak dokter tuh ya. Apa di sini beda? Mungkin saya lebih kecil dibandingkan Bapak. Sama ya 3,5 atau. Saya dengar remunerasinya kok dari Mbak Popi, remunerasi di UNS kok tinggi sekali loh. Di UGM itu remunerasi itu ya sardos itu. Tidak ada tambahan lain. Dan kita diikat di dalam sebuah aturan kalau kita sudah remunerasi dosen loh ya. Kalau pegawai beda lagi. Kalau pegawai itu yang memang pekerjaan administrasinya yang terukur itu tadi. Kemudian absennya beda. Kalau dosen absen sekali, terserah mau pagi siang sore, yang penting pekerjaan kita selesai.
tapi tiap hari absen gitu, kecuali seperti saya ini diberi surat tugas oleh dikti banyak-banyak gitu. Hari Minggu ini saya baru absen 1 kali di Gajah Mada, tapi harus ada surat tugas makanya. Tapi kalau di sini nanti nggak apa-apa lah, saya bilang saya lagi main di Solo gitu ya. Nah kalau agak jauh itu biasanya saya selalu minta ke dikti aja biar saya dibuatkan surat tugas. Nah dikti nanti membuat surat tugas, ya sudah itu yang terhitung untuk mewakili absen saya di UGM. Itu remunerasinya dosen dan tidak tambah uangnya, ya tambahnya ya serdos kita. Serdos itu kalau misalnya janji saya di SKP, namanya SKP ya, SKP saya itu janji misalnya 1 jurnal internasional saat ini, tahun ini paling tidak accepted dan tidak tercapai. Nah itu yang disebut seharusnya tidak diterima, karena misalnya targetnya kan berapa persen? 87% misalnya ya. SKP saya itu 87% main di verifikasi itu. Tapi saya cuma mencapai 60%. Nah itu sebetulnya serdos saya tidak boleh diterima itu. Kan di bawah 75 yang harus ditetapkan. Jadi dosen mengejar supaya 75 itu. Nasional, dokter kok ora tau nulis jurnal. Nah iki yo dokter yang kurang 3 cm gitu Nah itu loh. Itu yang disebut KKNI, karena kualifikasinya sekarang sudah dibuat ukuran. Sing jenenge dokter mesti wis tahu. Kalau diisi kan di seni kan bukan jurnal saja bisa tampil ya, bahwa hasil karyanya diakui, ditampilkan di ajang internasional boleh, tidak ada masalah. Dan dia membuat laporan proses itu, boleh sekali Pak. Jadi tidak hanya jurnal. Jadi nek ngaku dokter kok ora tahu kenal internasional, ya gue dokter plat Solo lah kira-kira gitu. Gitu kira-kira. Jadi karena ini kebutuhan ini, dan sebetulnya KKNI itu tuh mau melindungi jati diri bangsa kita. Kita itu saya mungkin pertemuan yang lalu sudah pernah menyampaikan, tapi ini penting jadi saya sampaikan ulang. Sewaktu kita menyusun KKNI ini, kami bertemu dengan lulusan D1, D2 yang bekerja di Jepang, di elektronik itu Pak, popok, elektronik, mobil, otomotif itu. Lalu dari Perancis yang kerja di Airbus, itu kan banyak lulusan kita D1, D2 yang kontrak 2 tahun terus golden shake hands gitu ya, terus 2 tahun pergi, 2 tahun pergi. Itu Pak, lulusan D1, D2 kita itu kan level 3-4. Mereka dibayar di bawah level mereka. Tapi yo gelemi mau. Sampai waktu FGD itu saya tanya, kok mau bapak-bapak ini, bapak ibu ini, kenapa kok mau dibayar di bawah standar yang seharusnya ada di Jepang sana? Walah Bu, itu sudah jauh lebih bagus daripada saya kerja di Kerawang katanya. Country, negara dunia ketiga. Saya bilang, oh kamu negara dunia lain. Saya bilang gitu. Kan lebih parah lagi itu daripada dunia ketiga. Mending ada hitungannya, kamu negara dunia lain gitu. Orang-orang Jerman itu kalau ngasih uang, ini untuk negara dunia ketiga. Nggak usah ngasih uang kalau mau menghina aja gitu ya. Negara dunia ketiga nih Bu. Saja euskari banget ya. Ini pancen. Nah ini Bu, kita Bapak Ibu, kita gunakan nanti untuk mencoba menyandingkan, mengkalibrasikan, menyetarakan, kemudian mencoba untuk mengintegrasikan pengalaman di lapangan dan juga pendidikan serta pelatihan, disandingkan seperti apa. Artinya Undang-Undang 1212 perso ya, nggak perso nggak apa-apa, nggak tahu ya. Nah, nanti dipersani. Undang-Undang 1212 itu tentang Undang-Undang Dikti, Undang-Undang Pendidikan Tinggi itu undang-undang kita. Ada Undang-Undang Sisdiknas, ini khusus Dikti, itu mengatakan bahwa proses atau pendidikan kita itu menganut keyakinan yang disebut sebagai multi entry, multi exit. Mulai 2012. Jadi boleh loh ngobat-ngabet dari D3 ke S1, S1 ke MM, boleh. Bahkan dengan undang-undang itu mengintegrasikan pelatihan pendidikan itu, orang itu tidak sekolah, dia tahu-tahu bisa menjadi empu misalnya ya. Dia di RPL Pak namanya,
rekognisi pendidikan lampau. Empu ini kalau kita uji yuk, setara dengan lulusan apa? Ternyata setara lulusan S3. Langsung keluar doktor. Boleh. Tapi prosesnya RPL. Gitu. Yang heboh kemarin Khairil Tanjung dapat profesor, kok honoris causa, nek doktor honoris causa ngono rada iso ya. Profesor honoris causa dari UNER itu yang mumet juga itu ya. Serah karu-karuan ya. Jadi itu, satu ini. Nah, yang disebut KKNI itu bukan kurikulum, tapi sebuah mistar. Kenapa nggih mistar niku nggih? Pengukur penggaris yang menyatakan sebuah ukuran-ukuran. Ini loh kayak gini nih. Garis. Yang ukurannya bergerak dari angka 1 sampai angka 9. Angka 1 itu pendidikan yang ada di Indonesia terendah yaitu SD dan SMP. Itu dianggap satu ukuran SD SMP. Level 2 itu SMA, SMK. Level 3 D1, level 4 mulai dikti nih. Level 4 D2, level 5 adalah D3, lalu level 6 ini D4 dan S1. Saya itu masih sangat keheranan manakala pendidikannya itu malah merasa D4 itu jauh lebih rendah dibandingkan S1. Loh, wong ukurannya saja 1 tara kok. Dilindungi undang-undang Perpres nomor 8 tahun 2012. Keluar tanggal 17 Januari. Tumpengan saya. Karena nunggu lahirnya KKNI ini 2 tahun. Jadi 1 tara ini, 1 ukuran D4 dan S1 tidak boleh diploma 4 kemudian digaji lebih kecil daripada S1. Tidak boleh 1 tara. Siapa yang mengikat? Bapak Ibu, Persani itu bukan permen tapi perpres. Mengapa kok perpres? Karena peraturan itu mengikat kementerian tidak hanya pendidikan tapi juga kementerian lain-lainnya. Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara, Nakertrans dengan namanya apa itu yang pengusaha-pengusaha itu, terus LSP dan lain sebagainya itu ada di Nakertrans, kemudian Bappenas untuk perencanaan bayari, terus kemudian juga satu lagi ada 5 yang terlibat. Ya kebetulan saya ada di tim ini sehingga tahu persis bagaimana perjuangan kita. Jadi tidak boleh ada orang merendahkan, look down. Dilindungi undang-undang, tidak hanya dilindungi undang ini Bu, Pak. Semua QF, Qualification Framework, kerangka kualifikasi, KKNI, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, KKNO, kerangka kualifikasi nasional Australia, KKNJ, kerangka kualifikasi nasional Jepang, Thailand dan lain sebagainya, mereka punya kan? Itu semua terdaftar di UNESCO dan terlindungi oleh peraturan-peraturan, sehingga pelanggaran terhadap itu sebetulnya pelanggaran hak asasi manusia. Seberat itu. Jadi kalau tadi ada D1 kita kerja di Jepang, Jepang itu QF-nya, kerangka qualification framework Jepang itu, Japan Qualification Framework itu punya ukuran 11. Maka level 4 atau D2 kita itu harus dikalibrasikan di sana berapa. Misalnya ketemu level 5, gajinya tidak boleh Pak di bawah level 5. Jadi kalau kita ngirim TKI terdidik itu tidak akan tertindas karena sudah punya senjata sekarang. Oh, begitu membawa itu ijazah itu, membawa ijazah itu kemudian Diplom 3 means kan sekarang harus ada qualification 5 gitu ya, 5th qualification ya, nomor 5. Maka dia tidak boleh digaji di bawah itu. Dulu enggak, mungkin diinjak-injak juga enggak apa-apa dulu itu. Negara kita ya udah peduli sisan ya. Nah, sekarang tidak. Harus peduli. Itu orang-orang lah, kita itu kelebihan manusia kok ya Pak ya. Ada berapa Pak sekarang? Hampir 300 juta toh penduduk Indonesia itu, banyak sekali. Tapi ya lebih banyak Cina. Di mana-mana loh.
Ya toh Cina itu ada, dan di Cina sendiri masih 1 miliar loh, banyak banget itu Cina. Bapak ke Kanada ketemu Cina, ya toh Chinatown ya ada, di New York juga banyak, di mana-mana Pak. Itu yang Amerika sana, Eropa apa ndak ada, Cina banyak sekali. Mereka masih tersebar di mana-mana dan di negaranya sendiri masih 1 miliar. Kemarin awal tahun kami rapat untuk evaluasi kondisi perguruan tinggi di tahun sebelumnya. Ketemu jumlah perguruan tinggi Indonesia adalah 4.200. Astagfirullahaladzim. PT itu loh 4.200. Saya kasih gambaran ya, Jepang 252. Jepang. Nggak usah ngomong Malaysia, terlalu kecil buat kita. Inggris 198. Amerika yang sebanyak daya itu 2000. Indonesia 4.200. Bolonya proses yang mengurus perguruan tinggi di semenanjung Eropa, dari barat itu Luxembourg sampai ke timur, Eropa Timur, itu jumlahnya 2.996 sakontinental, sebenua. Indonesia, kalau saya di UNESCO itu presentasi, don't you get the wrong number, Sylvie? Oh no, Indonesia is very big. Ya, how big is your country? Very big, saya bilang. Besar banget. Saya sering memberikan contoh, kalau saya itu mau ke one of the regions in Indonesia we call Papua, it will take about 8 hours by flight. Saya bilang gitu, by plane. Very big ya, wong dia mau dari itu orang Prancis mau ke Belanda cuma berapa menit, nggak ada sejam. Saya bilang kalau mau ke Papua 8 hours. Very big saya bilang gitu. Jadi kalau kurikulum saya belum selesai, be patient ya. Karena kalau ditanya why, dia bilang gitu, kenapa kok kamu nggak pernah bisa report lebih dari 50% selesai. Nah, angka reportase saya itu kalau ke sana itu 15%. Terakhir kemarin agak gemilang karena KKNI 32% yang melakukan kurikulum yang kita ini. Kenapa gitu? Saya bilang Indonesia itu besar sekali. Jadi besar masalahnya maksudnya. Jadi ini yang jadi masalah kita. Ini tidak bisa sama dan itu dituntut oleh UNESCO. Nggak bisa kok di dalam sendiri kamu masih punya itu. Dan pendidikannya tuh seni ini masih bagus, normal masih. Bapak Ibu mau bicara pendidikan kesehatan itu lebih riwah lagi. Perawat D3 itu keluar bisa memegang pasien. Perawat S1 keluar tidak boleh pegang pasien. Dia harus profesi dulu. Lah pada saat dia lulus S1 mau jadi profesi itu kan praktek di rumah sakit yang bimbing D3. Loh, apa enggak mumet Bapak? Pokoknya begitu masuk di pendidikan, Bapak Ibu mulai menyadari keajaiban dunia itu nggak cuma komodo. Banyak sekali. Iki pancen no ajaib. Nah tak tulis nih sebuah data atau cerita gitu, isen dhewe Pak. Oh banyak sekali keajaibannya. Jadi ini tuh nggak keruan. Kadang-kadang kalau kita jujur, S2 kita itu lebih rendah loh daripada S1. Lah kan enggak benar harusnya. Ini yang kita ingin selamatkan, disparitasnya kita coba untuk hilangkan dengan cara menyusun sebuah learning outcomes, Pak. Bukan bermaksud apa-apa, hasilnya tidak sama. Sekali lagi kita pendidikan ya, tidak boleh sama justru hasilnya. Hasil karya seni apalagi harus berbeda. But then the qualifications of the people itu should be harus seimbang. Jadi ada kita modelnya minimal, standar minimal. Lebih boleh, kurang tidak boleh. Kalau kemudian isi Surakarta menghasilkan seniman yang jauh lebih menonjol, it is possible, tapi tidak boleh jauh kurang. Siapa yang nanti menjadi penyemprit ban PT? Gitu. Jadi itu kira-kira yang akan kita kembangkan. Maka negara ini kemudian menyusun serangkaian permen. Itu datang dari Pak Nuh semua itu permen. Pak Menteri yang sekarang belum sempat apa-apa. Pak Nuh itu sebelum keluar jadi menteri ya, ganti menteri itu. Kemarin saya ada yang komentar, Bu Sylvie itu enak loh, dirjennya ganti-ganti,
yang kerja di situ ya Bu Silvi lagi, menterinya ganti-ganti ya Bu Silvi lagi, kan lebih enak. Nah, mereka udah ganti-ganti, Bu Silvi udah ganti-ganti, maksud Bapak udah bosen apa gimana sama saya bilang gitu. Itu di Untan itu ada Bapak, Bu Silvi enak ya, menterinya ganti, dirjennya ganti, timnya ahli ya Bu Silvi lagi gitu, enak ya gitu. Nah, nggak ngerasa, kita yang ngerasain sudah mau resign terus ya. Jadi ini SNPT ini kita kembangkan, namanya Permendikbud nomor 49. Mohon maaf, terpaksa saya mengatakan bahwa ini perlu dibaca. Kenapa? Karena ada permen lain, 87 ini, saya beri merah dengan 81 itu. 87 ini agak krusial ya Pak, dengan nasib kita. 87 itu tentang akreditasi. Permen 87 itu diamanahkan oleh undang-undang untuk muncul sebagai juklaknya petunjuk pelaksanaan untuk akreditasi. Akreditasi besok 2016 itu hanya ada 2 status, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Nggak ada ABC lagi, betul Pak. Cuma tinggal terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tapi nanti yang terakreditasi bisa berjenjang lagi, baik, sangat baik, unggul. Nah, siapakah menurut 87 pasal 7 ini? Siapakah program studi atau universitas atau perguruan tinggi yang terakreditasi? Definisinya di situ yaitu program studi atau perguruan tinggi yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Jadi program studi yang comply memenuhi 49 maka dia terakreditasi otomatis. Gampang sekali. Besok Bapak Ibu tidak lagi mengisi borang. Apa borang tuh? Form. Buku-buku akreditasi itu. Kenapa tidak? Karena alhamdulillah sudah terjadi islah. Ini membuat islah itu susah banget antara Ban PT dan PDPT itu loh Pak. Dulu kan Bapak Ibu 2 kali ngisi absbet dan ngisi borang ban. Ya, sebetulnya ngerjain bener tuh itu. Dari awal itu sudah kita sampaikan, kenapa sih harus 2? Absbetnya ngeyel, tidak mau berubah, borang bannya juga arogan, tidak mau menggunakan absbet. Nah, sudah ada jejak ketemu toh. Digantilah itu Pak Adil Ahsa itu, IPB itu. Kalau sudah pernah ketemu Pak Adil Ahsa pasti terketawa. Oh, berarti karena Pak Adil Ahsa ya gitu. Jadi setelah Pak Adil Ahsa diganti oleh Pak Song, akhirnya terbuka si ban ini. Boleh, oke, saya akan menggunakan PD Dikti, tapi PD Dikti harus memperbaiki beberapa borang yang menurut kami tidak cocok dan ada beberapa borang yang ditambah. Rekonsiliasinya sudah selesai. Jadi ini besok Bapak Ibu kalau melaporkan absbet harus yang sebaik-baiknya. Maksudnya sebaik-baiknya itu senyata-nyatanya. Bukan sebaik-baiknya terus jadi baik terus, senyata-nyatanya. Kenapa? Karena nanti kalau mau akreditasi itu cuma gampang caranya, tidak perlu ngisi lagi. Mereka akan download dari laporan Bapak itu. Jadi kan mereka punya nanti PD Dikti itu jadi dirjen Pak, dirjen informasi sumber data dan informasi. Nah dirjen ini kan attach erat dengan si ban kalau akan mengambil misalnya isi Surakarta program studi teater, saya siap diakreditasi, ya sudah tinggal nulis surat toh. Terus surat itu yang didasarkan untuk download data Bapak di teater. Mereka akan langsung visit, tidak pakai membuat. Jadi langkah pertama itu hilang. Enggak kemudian, ini tidak layak diakreditasi jadi harus nulis lagi. Walah malah soyontek. Kapan penelitiannya nulis borang? Belum ngisi SIP KD. Tak kasih tahu ya, tapi jangan ini. SIP KD itu apa saya ngisi? Tak isi tapi tidak pernah tak lampirkan Bu. Scan-scanannya itu loh. Menurut saya harap mojo gitu sopo. Saya tahu di Dikti itu siapa saja yang mau baca scan-scan kita itu loh siapa. Jadi ada makanya fakultas psikologi tidak ada yang ngisi gara-garanya yaitu ada orang tanya saya, loh Sil, orang ngisi toh SIP KD? Yang ngisi tapi tidak tak lampirin itu scan-scanannya. Wow, Dikti ora usah wae gitu. Sak fakultas Nggak seberapa lama meledak servernya bagus. Nah itu kan ya agak aneh tuh itu sebetulnya orang ahli informatika apa enggak jelas kok Pak. Loh apa ya iya coba bayangkan itu nanti besok Pak SIP KD itu yang melaporkan prodi Pak basisnya.
Jadi penugasan kuliah besok kalau sudah KBK ini, Bapak Ibu tuh akan ketemu tim teaching. Kalau tim teaching misalnya saya punya mata kuliah itu tim teachingnya 4 orang, SK dekan itu ya buat 4 orang sama bunyinya. Apa iya satu orang nyeken kirim, nanti orang lain lagi barang yang sama di scan lagi kirim lagi, scan lagi. Iki saya bodoh ki sopo terus janjiannya saya bilang gitu, serasa diki terus wae si KD-nya itu diisi aja, nggak usah dilampirisin. Itu baru ngajar. Loh yang lebih konyol lagi, pengabdian kepada masyarakat, anggota pengabdian masyarakat itu berapa? 10 orang, SK-nya 1 loh Bu. 10 orang ngirimkan barang yang sama 10 kali. La haula wala quwata illa billah. Saya bilang kok pinter men ya, saya bilang gitu. Ada Wahyu itu bagian yang server itu. Yuk, gimana sih Pak? Meledak ya Bu, servernya katanya. Terus yang mana? Yang untuk wilayah mana? Loh kok wilayah mana piye tuh Bu gitu. Ya itu yang untuk server SIP KD. Lah iya wilayah mana? Oh cuma 1. Hah? Seluruh Indonesia cuma kamu kasih 1 server? Ya jelas meledak lah, saya bilang gitu. Mana itu Bapak Ibu kalau nyekan bisa berapa giga itu? Mega, giga. Ada yang giga? Nggak di kompres, nggak di surut-surut. Itu datang bertubi-tubi bareng ya meletus oh, balonnya. Masya Allah pinter banget, saya bilang. Saya bukan orang IT Pak, tapi kalau yang seperti itu ya rada ngerti lah. Ih karepe apa tuh sih Bang? Weteng nek diseni puake ya meletus kok, saya bilang gitu. Enggak dikeruk entong, saya bilang gitu. Lah server dari mana-mana cuma 1 meletus. Besok tidak Pak. Ini bagaimana ini? Rasio antara ruang kuliah dengan mahasiswa kok kurang. Ya kaprodinya ya tahu, tapi apa ya punya uang toh? Iya toh? Ini rasio doktornya kurang ini. Ya saya juga tahu Pak. Tapi kaprodi kan tidak punya wewenang mendoktorkan seseorang. Yang punya wewenang kan PR di sini. Pembantu rektor, dekan. Rasio kamar mandi hanya di Indonesia loh itu. Ada di dalam standar pendidikan tinggi rasio kamar mandi dan mahasiswa. Ini gimana nih rasio kamar mandi dengan mahasiswa terlalu besar. Saya juga sering ngantri Pak. Bapak cuma ngerasain gitu. Tapi kan dia tidak bisa membuat sebuah keputusan dan tidak berwenang. Tapi kalau Kaprodi ditanya apa kira-kira peran atau profil lulusan kamu setelah selesai kuliah atau selesai belajar di tempatmu, kok ndak tahu loh ya dicari saja itu surat pengangkatan prodinya. Ada kok gajinya. Gajinya jaluk. Wong ora ono Pak dijaluk. Kaprodi itu orang paling menderita Pak. 1. Di dalam Dirjen Anggaran, prodi itu bukan manajer. Dan memang di undang-undangnya bukan manajer. Manajer itu hanya sampai pada kajur. Oh ya berarti makanya ada, diambil aja Pak gajinya kalau. Jadi semua prodi jadi jur. Kajur pasti kaprodi. Nah yang kaprodi tidak jadi kajur itu gajinya lah kecil itu. Oh ada di sini. Oh, tapi kalau Bapak ini wajahnya udah akhirat jadi tidak ada masalah. Sudah hawa akhirat, maksudnya hawa akhirat tuh sudah. Nakal sekali tuh, mungkur. Nah, itu Pak Bu, nanti dibetulkan. Jadi pertanyaan itu akan dikirimkan atau dilayankan dalam AIPT. Kemarin pada AIPT toh. Nah, AIPT itu akan ngobrak-abrik ngosak AC ini, sarana prasarana pengelolaan, betul enggak? Pengelolaan biaya dan lain sebagainya. Tapi kalau kurikulum itu yang tahu cuma prodi. Karena apa? Dalam undang-undangnya juga ada ini, Pak Bu. Kurikulum adalah serangkaian yang ujungnya itu sampai untuk penyelenggaraan prodi. Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan pembelajaran yang memiliki kurikulum. Siapa yang memiliki kurikulum? Jadi kurikulum yang maknanya mata kuliah kumpulan itu tadi, itu punyanya siapa? Prodi. Universitas tidak boleh cawe-cawe. Itu adalah hak wewenang prodi. Apalagi dosen
Loh, heran saya. Wong sudah jelas undang-undangnya mengatakan kurikulum itu milik prodi. Mata kuliahnya hilang itu udah ada dosen ngamuk. Loh, memangnya kurikulum itu milik dosen gitu ya? Itu lagi kilaf. Tapi ternyata setelah saya selidiki itu tahu, enggak di sini, itu enggak di sini, di tempat lain gitu. Di tempat lain. Beda, bukan di sini. Di sini lain ya toh. Ternyata setelah diselidiki memang ada hubungan antara itu tadi kurikulum mata kuliah dengan kredit. Hubungannya sangat erat. Tapi kredit panci, kredit motor, kredit TV, ya teman. Lah mata kuliahnya hilang barusan kredit motor ya. Lah iki terus nek bayar motorku piye nek mata kuliah dilangi iki. Hitungane kleru. Itu di swasta loh ya, bukan di sini loh ya. Seperti UGM itu swasta, Pak. Di Jogja yang negeri cuma 1, 2 sama UIN. Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Islam Negeri. Tidak ada Universitas Negeri Gajah Mada itu tidak ada. Kami memang setelah diberi BH oleh negara itu menjadi semi swasta, jadi boleh mengatur sendiri BH ya, badan hukum. Nah ini ya. Nah sekarang masuk kepada saat ini sudah selesai, Pak Song sudah mengatakan indikator penilaiannya sudah selesai, dilempar ke LAM sedang mengembangkan alatnya, instrumennya, buku-buku untuk menilai Bapak Ibu di dalam akreditasi. Nanti semua perguruan tinggi dan program studinya akan dinilai menggunakan indikator 49 tadi. Sehingga indikasinya kan pasti berubah, ya toh? Kira-kira itu dasarnya. Jadi kita tidak sedang apa lagi kurikulum kok berubah saja. Itu biasanya yang ngomong pasti belum pernah baca kurikulum itu apa, dan belum tahu bahwa kurikulumnya nggak berubah. Kurikulum kita itu loh Pak, berubahnya baru sekali Pak, tahun 2000. Jadi dulu namanya Kurnas Pak. Sekarang udah enggak ada ya. MKDU, MKDK, di sini enggak ada tuh ya. Itu sudah innalillahi sejak 15 tahun yang lalu loh ya. Jadi 15 tahun yang lalu kita berubah itu iya betul. Tapi kalau sekarang ini tidak berubah. Kalau Bapak Ibu tahun 2000, 2002 berubah, maka dengan KKN ini tidak ada perubahan apa-apa. Seperti Gajah Mada misalnya. Kan sudah menggunakan basis KBK itu. Begitu ada KKNI, ya tinggal nambahi yang ada di KKNI itu tidak mengubah apapun. Tinggal yang ada di SN Dikti tadi ditambahkan TIU-nya, capaian pembelajarannya, totil. Sehingga pasti tidak ribut yang sudah KBK. Biasanya yang ribut adalah yang belum KBK dari dulu. Sekarang dituntut KBK, apa tuh kurikulum berubah-ubah. Wong kurikulumnya berubah-ubah, penjenengan yang tidak berubah kok ribut. Mending yang ribut itu yang berubah ya. Iya, biasanya yang ribut malah yang tidak berubah. SD, SMP, SMA, SD aja sudah tidak KTSP ya. KBK aja sudah diganti KTSP. Lah ya KTSP itu adalah KBK. Semua kurikulum di pendidikan kita itu 2000 itu berubah. SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Lalu pada 2006 KBK-nya SD, SMP, SMA itu supaya sama dengan kita dengan kredit. Ada satuannya itu loh Pak, diberi nama KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karena ada yang bisa menelan besar-besar, ada yang bisa menelan kecil-kecil, maka dibuat satuan pendidikan. Gitu loh Pak. Lalu pada tahun 2009 kita memberi nama, loh kok ana jenenge ya apik ya, nek mau KBK ngono kok elik ya. Terus kita kasih nama kurikulum kita itu namanya kurikulum pendidikan tinggi, KPT. Dulu kan KBK Bu, sekarang sudah berubah KPT, sekarang berubah lagi KKNI lah. Ini biasanya ya nggak baca ini. Wong itu barang yang sama semua yang disebutkan itu. Jadi Bapak Ibu tidak sedang berubah. Nah, KKNI itu ukuran ini sampai 9 seperti yang saya sampaikan tadi. Setiap ukurannya nanti kalau dibuka di dalam Perpres nomor 8 tahun 2012 itu pasti ada deskripsi yang menjelaskan ukuran ini ukurannya gambarnya seperti apa. Nah, itu disebut sebagai deskriptor.
kamu lulusan apa? D3. Oh, D3. Sebentar ya, saya lihat. Oh, D3 harusnya bisa begini. Secara prosedural dia bisa begini, gitu. Itu ada di dalam deskriptor. Saya ambil 1 karena di sini banyak level 6, baik D4 maupun S1. Ingat, D4 dan S1 itu sama derajatnya. Jangan merasa S1 itu lebih tinggi daripada D4, kualat nanti. Karena secara ukuran sama. Bahkan ini sama deskripsinya. Anak S1 dan D3, D4 itu harus bisa ini. Kalau D3 dan S1 memang lebih tinggi S1, betul itu. Gajinya pasti lebih tinggi S1. Gitu. Kalau mau nanya langsung diinterupsi ya. Konstruktif saja. Langsung saya mau tanya, syaratnya cuma password nama saja. Dari prodi apa dan nama. Nah, saya ulang. Setiap level itu punya deskriptor, ya. Biasanya ada 4 atau 3 paragraf. Keempat paragraf ini kalau kita bongkar, kita cari unsurnya, kita bisa menemukan 3 buah unsur. Unsur yang pertama selalu mengandung kemampuan kerja. D3 itu kemampuan kerjanya seperti apa? Apa bedanya kemampuan kerja di D4 dengan D3? Apa bedanya kemampuan kerja S1 dengan S2? Itu pasti berbeda. Dijelaskan di situ. Nah, yang kedua unsurnya adalah penguasaan pengetahuan. Bukan pengetahuan ya, penguasaan pengetahuan. Penguasaan pengetahuan. Yang keempat adalah yang ketiga adalah kewenangan dan tanggung jawab. 3 ini berjenjang, Pak. Artinya berjenjang ya. Lulusan D3 pasti penguasaan pengetahuan lebih rendah dibandingkan S2. Pasti itu. Harusnya dengan. Nah, kemampuan kerja juga. Tapi oleh negara ditambah 1 buah unsur lagi yang unsur KKMI itu tidak berjenjang. Namanya unsur sikap dan tata nilai. Itu ditempelkan dan tidak berjenjang. Contohnya ada 6 ya. Contohnya saya ambil salah satu. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak S3. Bapak S3, apa betul lebih bertakwa daripada S1? Belum tentu, ya toh? Tidak ada hubungannya antara takwa dengan jenjang tadi. Sok-sok malah tahu sholat tahajud, saya nggak perlu ngetik, itu kerinan. Jadi ini adalah yang tidak berjenjang. Ada 6, cinta tanah air gitu ya, berjiwa kemanusiaan gitu. Itu enggak perlu kamu S3, kamu sungguh kemanusiaan, masuk orang kemanusiaan nih, nek karo mahasiswa ekstern nih. Gitu ya. Nah, keempat inilah, unsur inilah yang oleh negara, ya, keempat inilah yang berjenjang ini dan tidak berjenjang ini yang ada di dalam KKNI itu oleh negara supaya bisa dibelajarkan, diterjemahkan di dalam SN-Dikti. Oh, jadi ngambilnya jangan di KKNI, Pak. Tapi mendetipun wonten SN-Dikti. Oke ya. Permen 49, leres sekali. Keempat ini kalau diturunkan sikap menjadi sikap. Yang berbeda cuma kewenangan ini, karena kewenangan ini menyangkut manajerial, jadi hanya ada di pekerjaan. Oleh karenanya di SN-Dikti keterampilan kerja ini yang dipisah menjadi 2. Yang satu keterampilan kerja khusus, yang satu keterampilan kerja umum. Nanti saya jelaskan. Lalu penguasaan pengetahuan. Semua 4 unsur ini terbungkus di dalam SN-Dikti. Diacu oleh perguruan tinggi untuk membuat kurikulum. Kalau kita bekerja untuk membuat kurikulum, selalu mencari dari unsur 4 ini. Bapak Ibu pernah ikut AA Pekerti? Itu makanan apa lagi? Oh pernah? Alhamdulillah. Masih ingat ya ada tiu. Nah, capaian pembelajarannya itu ya kayak tiu itu, Pak. Oh, kuwi to tiwas tak kira anyar. Sebel padha ngono kuwi. Gitu ya. Anyar pindahan.
Jadi lainnya mergo dipindah ya, Pak. Apik. Capaian pembelajaran itu semacam TIU, semacam. Ben ora ketok padha, Pak. Sarno maturnya semacam wae. Semacam TIU, Pak. Ya. Jadi nanti akan nempel di mata kuliah. Nah, bedanya tetap ada tahu bedanya. Bedanya dulu TIU itu yang bikin siapa ya? Dosen, betul. Nah, sekarang satu prodi ada mata kuliah 50, TIU-nya dibikin oleh dosen sendiri-sendiri. Kumpulkan, kira-kira membentuk profil enggak? Ya itu dia yang jadi masalah. Sekarang bedanya itu, Pak. TIU ini sudah didesain oleh program studi. Jadi dosen besok tidak mengarang TIU-nya sendiri-sendiri. Itu sebuah perubahan yang kayaknya cuma begitu saja, besar sekali bedanya. Karena didesain oleh perguruan tinggi, maka outcome-nya, perannya, profilnya itu bisa didesain dan diatur oleh program studi. Loh, lah terus tugas dosen tuh lo ngapain? Menurunkan TIK dari TIU. Lebih gampang toh. TIU-nya itu tidak mengarang sendiri, nyontoh-nyontoh sekolah ngendi-ngendi kae. Tapi sudah dibuatkan oleh program studi. Berdasarkan apa? Berdasarkan aturan ini. 1. TIU yang bunyinya atau dari unsur sikap itu diambil dan ditetapkan oleh Pak Menteri. Bapak Ibu tinggal mencopas. Ya, ditetapkan oleh Pak Menteri di dalam lampiran SN Dikti. Tak tunjukkan ya. Nanti kalau mau cari biar langsung bisa nanti. Siang kan kita coba bikin. Yang sikap ini sudah ada di dalam Permen Dikti, ada di dalam lampiran. Nah, SN Dikti itu punya lampiran, Pak. Nanti boleh diambil ini semua PowerPoint atau oh iya sudah pernah dilihat ini. Nah itu dia, bagus sekali. Dari nilai kejujuran itu luar biasa. Dan katanya KPK jujur itu memang penting. Ada 9, kalau tadi ada 10 sikap, ini ada 9 kemampuan atau keterampilan kerja umum. Nomor 1 soft skill. Jangan khawatir, nggak banyak kerjaan kita ini soft skill semua, soft skill padahal lu angel boleh ngajari. Ini soft skill lagi. Nomor 2 ini baru skripsi. Kalau tidak skripsi ya tugas akhir. Kalau tugas akhir tidak tugas akhir ya sebuah hasil kritikan seni apapun. Atau itu bisa desain misalnya, bisa gagasan seni misalnya ya. Nah, ini skripsi ya. Kemudian yang keempat itu adalah penulisan ilmiah. Karya seni yang Bapak Ibu buat itu harus dibuat dalam sebuah tulisan. Yang mahasiswa Bapak Ibu buat itu harus dibuat dalam sebuah tulisan. Wajib ini, Pak. Nih, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tadi atau hasil desain tadi dalam bentuk laporan tugas akhir diunggah dalam, ini bentuknya tulisan ilmiah saja. Kemudian nanti dibuat, diupload di website atau laman perguruan tinggi. Kalau di Gajah Mada per fakultas menguploadnya, jurnal untuk mahasiswa S1. 2016 tidak ada ini, semprit. Berarti berada di bawah standar nasional pendidikan tinggi. Maka disiapkan segera. Monggo. Etnomusikologi. Saya kemarin Pak bisa ke Jogja dalam rangka Untuk menyamakan kerja di asosiasi itu, tapi kami merasa belum sama. masalah gini, di semacam peta komplit itu. Jadi kami ke sana itu tadinya emang blank, sebenarnya apa ini asosiasi itu akhirnya. Akhirnya kami dikopikan yang dari Bali. Keputusan dari pertemuan dengan kami hanya
kami hanya copas istilahnya itu. Oh iya. Disuruh pakai gitu ya Pak? Ya, memakai kami akhirnya kan karena kami tidak siap dan tidak tahu sebenarnya mau apa, akhirnya ya oke lah. Pasrah. Akhirnya jadinya gini, profil yang dituntut itu peneliti, penata, konseptor musik etnik. Jadi setelah kami kembali ke Habitat, kami ngomong dengan teman termasuk Bu Popi itu mau mengingatkan saya agak kaget juga loh. Wah ternyata ada juga kekurangan, jadi terus akhirnya tapi sampai hari ini kami belum menerima kepastian itu asosiasi itu seperti apa. Nah itu soal asosiasi. Nah hubungannya dengan yang penjelasan tadi bahwa lulusan kita seni itu harus membuat tulisan supaya diakui. Itu secara teori memang kami bisa menerima, tapi di lapangan ada banyak keluhan, ada banyak laporan dari alumni kita bahwa kalau kita bekerja di suatu lembaga tertentu itu mereka akan selalu bertanya hasil akhirnya, jadi tugas akhirnya apa, skripsimu apa. Padahal kita setengah mati berjuang menyamakan level kita, alumni kita itu yang kuat di bidang seni itu berkarya seni. Nah, tetapi di masyarakat, di lembaga lain ini ditolak. Jadi kan kita harus melapor menangis pada siapa kan? Jadi kan ada ketidakadilan di sini. Kita sudah berjuang sampai setengah mati, anak-anak itu harus ibu tahu, mungkin bentar lagi kalau pasti ada waktu, ada ujian teman-teman dari perjalanan, dari karawitan, dari apalagi tari, itu biayanya luar biasa banyak. Dan setengah mati, mereka mau lulus prosesnya setengah mati. Pada akhirnya tidak diakui. Nah ini kami harus gimana? Iya. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan yang bagus. Ada dua ya yang saya tangkap. Yang pertama adalah keharmonisan dan kesepakatan di dalam asosiasi prodi. Sehingga kesan fait accompli itu tidak terlalu ada atau kita bersepakat gitu ya. Mungkin kalau asosiasinya banyak lebih bisa harmonis malahan. Tapi kalau asosiasinya isinya di bawah 10 atau di bawah 20 tuh biasanya lah itu dia kengan gitu. Asosiasi saya isinya 170. Jadi ya banyak yang lebih pasrah daripada itu ya. Jadi nggak terlalu banyak nih ribut mau 170 udah rampung gitu kan ya. Nah, itu pernah kita untuk refer back kepada sebuah sejarah. Pernah ISI mengundang Dikti untuk memfasilitasi, waktu itu masih Bu Hermin sebagai sebagai rektor. Lalu Pak Burhan ya, waktu itu PR1-nya mengumpulkan asosiasi-asosiasi, difasilitasi Dikti, dananya dari Dikti. Dipanggillah itu Kaprodi untuk menetapkan asosiasinya dulu, membuat asosiasi. Lalu mungkin asosiasi itu yang saat ini berkembang, karena waktu itu memang provokatornya menurut Pak Burhan itu saya gitu. Saya agak ribut dengan Pak Burhan karena Pak Burhan merasa kenapa ISI diberi, kita tidak memberikan beban kepada ISI untuk mengumpulkan, tidak, tapi menyentil iya gitu. Wong toh nanti akhirnya Dikti juga memberi kok uangnya gitu. Nah akhirnya berkumpullah itu dan terbentuklah asosiasi. Musik itu termasuk yang rajin. Televisi itu sebetulnya juga yang rajin berkonsultasi dengan kami mengenai apakah sudah betul gitu. Mungkin ada kok di dalam laptop saya ini hasil-hasil mereka itu. Dan itu tidak hanya ISI sendiri, ada dari beberapa tempat etnomusikologinya misalnya. Baik, lepas dari itu. Nah mungkin pas itu ISI Solo tidak hadir atau tidak. Kalau diundang pasti diundang Pak, karena yang mengundang Dikti bukan dari ISI Jogja. Yang mengundang Dikti dasarnya adalah dari Epsbed gitu. Itu tahun 2011 atau 2012 saya lupa, antara itu. Nggih. Nah, sekarang berkembang. Kejadiannya seperti itu. Lalu sekarang pertanyaan yang kedua, bagaimana jika anak itu sudah berpeluh-peluh, sudah menggunakan dana yang tidak sedikit, lalu tidak diakui gitu ya?
proses belajar itu bukan industri. Ini yang perlu kita catat nih. Bukan seperti industri. Kalau industri itu hanya dikenal ya tidak, gagal, berhasil. Tapi proses belajar itu makanya nilainya tidak boleh hanya 2, ya tidak, tapi range. Range ini harus dikaitkan, diangkerkan, dikawinkan dengan sebuah standar. Kalau putra-putri Bapak itu misalnya tidak berhasil, dibandingkan dengan spektrum, kalau dikenalkan di undang-undang kan 5 ya, A, B, C, D, E toh, nilai itu. Dibandingkan dengan spektrum yang 5 ini, ada di mana tidak berhasilnya, gitu kan ya? Dia masih di C, gitu kan? Untuk bisa mencapai minimal B, karena tidak mungkin dilepas sebelum B, itu kurangnya apa? Kan ada di situ. Lalu kita tahu toh gap atau deltanya antara yang dilakukan siswa dan yang belum. Oh, dia kurang dalam hal tulisannya misalnya. Oh, dia kurang dalam hal perencanaannya. Ya itulah yang diperbaiki. Tidak perlu tambah lagi. Tetapi deltanya itu ditemukan dan diperbaiki. Di sini loh, kamu itu kurangnya. Gitu Pak. Itu prinsip pembelajaran. Yang jauh berbeda dengan prinsip industri. Saya agak ngeri karena Bapak Ibu mungkin sudah pernah melihat foto ini ya. Sudah pernah saya pasang di Facebook dan kayaknya beredar di mana-mana. Itu ada foto yang dibuat oleh mahasiswa dari perguruan tinggi di Jawa Tengah negeri ya. Dan itu saya potret pakai, dulu masih pakai BB Onyx saya itu. Nih. Sampai mahasiswa itu menjerit seperti ini loh. Bayangkan. Tuhan tidak akan memberi cobaan melebihi batas umatnya. Tapi dosen selalu memberi ujian melebihi batas kemampuan mahasiswanya. Ini tulisan mahasiswa. Saya tidak bikin-bikin, oh saya potret kok. Sudah di-share kemana-mana ini foto saya ini. HP-nya jelek dulu, masih beruat gitu ya. Mahasiswa Pak, apa yang terjadi? Karena beban pembelajaran itu diartikan seperti beban gagal tidaknya di dalam pekerjaan industri. Nah ini konsep atau cara pikir yang harus diubah dulu. Cara pikir yang harus diubah. Lalu Pak, kalau yang seperti tadi itu, yang seperti SN Dikti dan lain sebagainya itu mau tidak mau ya Pak harus harus dipenuhi. Karena sebetulnya tidak berat kok Pak, hanya di situ diselipi oleh sebuah kalau S1 ya Bapak Ibu maunya S1 misalnya, berarti itu akademik, harus ada scientific papernya. Tapi kalau Bapak Ibu berada di level atau di jenis diploma 4, ya tidak perlu membuat academic writing atau paper. Itu permintaannya cuma seperti itu, yang ini. Nah, yang disampaikan oleh Bapak tadi itu yang di sini Pak Sigit ya. Pak Sigit, ini sebelum Jumatan. Yang ada disampaikan Pak Sigit itu yang ada di sini. Ini pas nih waktunya nih. Yang ada di sini nih. Bagian ketiga dan keempat yang saya ambil di bagian kuning itu ada keterampilan khusus dan penguasaan pengetahuan. Menteri tidak tahu, menahu tentang etnomusikologi, tidak tahu tentang teater, tidak tahu tentang apapun, maka tidak boleh menteri yang menentukan. Kalau ini secara umum menteri tahu. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak ada yang lain, adalah dulu namanya konsorsium. Sekarang namanya asosiasi atau forum. Karena yang berada di situ adalah Kaprodi ex officio. Nah, Kaprodi ini kan amanah. Tidak boleh Kaprodi itu menjadi dirinya sendiri, kemudian setelah pulang tidak dia mauin ke siapa-siapa ya sakarku. Kaprodi di situ ex officio, maka harus hasilnya apapun itu dirembuk, dikembalikan kepada masyarakatnya yang ada di prodi tersebut untuk diejawantahkan. Nah, apa saja? Ada 2 Pak. Keterampilan kerja khusus
kemampuan kerja khusus dan ilmu pengetahuan untuk bisa mengkreasikan sebuah karya musik tradisional secara misalnya apa-apa dan diterima oleh audiens internasional, itu perlu ilmu apa saja. Ini ditetapkan oleh si asosiasi itu. Biasanya diturunkan dari profil. Nanti akan saya jelaskan. Profil itu bukan pekerjaan tapi peran. Bukan pekerjaan tapi peran. Lalu kemudian diturunkan lagi sebuah kedalaman. Seperti apa atau kedalamannya yang harus dikuasai? Oh, dia sampai mendesain saja. Oh, enggak, ini menjelaskan saja lah, itu kedalaman. Itu ditetapkan. Kalau mengkreasi ya harus mendesain gitu. Enggak bisanya di sana menjelaskan, enggak jadi musiknya. Gitu. Bapak dari teater kok menjelaskan kok lo enggak jadi. Gitu ya. Pak, nama Wato dari jurusan pedalangan. pedalangan. Waduh, memang. Mohon maaf barangkali ini sebagai anggota dan pendengar. J. Barangkali matur kami di luar konteks kita. Iya, Bapak. Monggo. Kalau nggak salah, mohon maaf sudah mau pensiun sudah agak lupa banyak. Sama istri nggak lupa nggak apa-apa, Pak? Waduh, harus termasuk yang tadi itu yang sunnah Nabi ya tidak lupa. Ini bisa jadi kalau nggak salah undang-undang pendidikan tinggi itu kan mendidik manusia Indonesia seutuhnya kalau nggak salah. Kemudian kaitannya dengan program kurikulum yang kita bicarakan pada siang hari ini, muaranya kan mohon maaf, awam menyebutkan akan ada muara kepada dunia kerja. Padahal Ibu tadi menyebutkan 4.000 perguruan tinggi kita di sini dengan berbagai keahlian yang bersama. Ekonomi itu Indonesia berapa, hukum berapa, kesenian yang kebetulan hanya sedikit. Dengan penataan kurikulum negara yang demikian ini, apakah juga akan berimbas kepada dunia kerja? Matur suwun, Pak. Untuk KKNI, iya sampai ke dunia kerja. Tapi untuk kurikulum memang kita tugasnya melirik. Lalu melirik itu bukan kemudian kita menghasilkan exactly pekerja, bukan, Pak. Tapi pesannya itu profil, Pak. Profil menika, Pak. Profil menika sanes pekerjaan. Profil itu peran. Misalnya filsafat. Nah, itu kalau disuruh menentukan pekerjaan ya mumet sekali itu. Lebih mumet dari bapak-bapak loh. Saya tanya dekan filsafat itu, Pak, perannya jadi apa? Profilnya jadi apa aja? Anek lulusanku iso dadi apa-apa, Bu. Lah malah bingung tau dadi apa-apa ki apa? Saya bilang gitu. Wis apa wae iso. Anek ning manajemen apa wae iso ki serabutan. Yo aja ngono kuwi katanya marah-marah. Saya kudu lha kuwi jenis serabutan. Nah yo kuwi lho, aku ndak setuju karena kurikulumnya kok didesain jadi pekerja, bukan pekerja, bahkan tidak boleh. Tapi melirik pekerjaan lalu dilihat di situ dia perannya sebagai apa? Misalnya pembisik. Loh, ya terus pembisik, Pak. Tapi pembisik itu dia berperan apa toh? Oh, pemikirnya. Nah, di situ ditulis peran sarjana filsafat adalah pemikir. Jadi kalau orang filsafat apa-apa dipikir. Pemikir. Nek gue dek kesuwen, Pak. Nek gue mereka nikmat sekali itu. Makin rumit, makin nikmat ya. Sampai pada puncaknya mungkin nanti mereka memikirkan itu. Nah, lah iya, tanya jarang filsafat itu kalau memikirkan kan makin rumit makin nikmat dia. Jan iki ketoke ora perlu ngene. Wong itu saya tanya, oke sebagai pemikir, apa kompetensi atau capaian pembelajaran? Berpikir liar. Waduh, berpikir liar ki kepiye, Pak? Saya bilang gitu. Mungkin maksud Pak panjenengan kreatif. Ora Bu, berpikir liar ki ning ndure kreatif. Ngono. Maksudnya piye? Itu harus diterjemahkan. Maka Pak, sanes pekerjaan Mbak, tetapi perannya bagaimana? Karena begini, sebuah program studi didesain, lajeng menarik anak-anak dari masyarakat, mendidik, terus tidak bertanggung jawab. Luweh kuwi dadi apa wae sak karepmu. Yo itu namanya tidak bertanggung jawab, bukan perguruan tinggi yang akuntabel secara akademik.
Jadi prodi itu harus tahu etnomusikologi. Kula niki lho Pak, orang Boyolali nih. Ponyade sapi. Nggih sekolah anak kula teng etno napa niki musikologi musik. Sesuk niku nek bar sekolah ngene Bapak terus do dadi napa to niku? Kaprodine ini. Tergantung nasib. Ya enggak boleh. Sakit banget loh itu kehilangan sapi terus tergantung nasib. Itu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian diberi gambaran. Oh lah kalau sekolah teng mriki Bu, sesuk saged dados pencipta. Jurnalis. Apalagi jurnalis atau pengkritik ya, kritikus musik gitu. Oh, niku lho Pak, Bu, kaya sing nggon majalah-majalah sing gajine gede-gede. Niku berarti lek kula dodol sapi mboten rugi. Masih sok dodol kemana? Apakah profil itu hanya satu? Boleh sih satu, tapi yo kasihan toh kalau cuma masang satu itu. Jangan dipasang satu, pasang banyak Pak kalau bisa. 4 misalnya. Apakah 4 itu kemudian kita sendiri-sendirikan, kamu nak belajarlah di kelas profil ini, profil bukan, itu bukan. Itu pelatihan kalau begitu. Kalau pendidikan satu orang, satu anak mungkin jadi pencipta, mungkin menjadi penyaji, mungkin jadi pengkaji, mungkin jadi apa lagi? Penikmat barang. Nek perlu. Gitu, Pak. Satu orang anak mempunyai kemungkinan ke semua profil yang ditempelkan. Jadi kalau dia tidak bisa menjadi di masyarakat, tidak mampu berperan ini, dia masih punya peran yang lain. Nah, ini sudah mau Jumatan, saya segera tutup saja. Nanti Pak, setelah selesai ini, kita itu tadi adalah paradigmnya. Kita belum masuk kepada cara. Setelah Jumatan, kita akan masuk bagaimana tuh sebetulnya langkah membuat kurikulum. Dan langkahnya itu yang disangka-sangka susah banget, ternyata itsy-bitsy gampang. Tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana setelah Jumatan. Memang saya sengaja ini saya taruh di setelah Jumatan supaya pada datang lagi. Karena kalau hanya tahu paradigma tidak bisa membuat kurikulumnya, lah rugi dong. Itu cuma diidik-idik nih ora rampung lah. Kita selesaikan masalah kita setelah Jumatan. Ya, baik Bapak Ibu, nanti setelah Jumatan kita akan mencoba untuk menilik kurikulum seperti apa. Biasanya sore harinya Bapak Ibu njuk gelo. Mau yang ngene iki ngapa ndak ngundang Bu Silvi kae? Tak gawe dhewe iso gitu. Gitu? Baik Bapak Ibu. Terima kasih, moga-moga manfaat. Sampai ketemu setelah Jumatan, jangan kemana-mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.